Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Ayunda, NIM 2130603200, kelas SPS 5, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perusahaan Dagang. Tugas ini sebagai syarat dan memenuhi tugas individu mata kuliah akuntansi pengantar dengan dosen pengampu Ibu Sri Delasmi Jayanti MACC AK-AC selaku dosen mata kuliah akuntansi pengantar. Definisi perusahaan dagang: perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Secara umum, perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjualkan produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Jenis perusahaan ini tidak melakukan produksi dalam artian pengolah bahan baku menjadi produk jadi. Perusahaan ini juga tidak melakukan perubahan sedikit pun pada produk. Jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. 1. Perusahaan dagang barang produksi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan-bahan baku yang sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk lain. 2. Perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlihat. 1. Perusahaan dagang besar atau wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. 2. Perusahaan dagang perantara atau middleman, yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dari partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang, contohnya subgrosir. 3. Perusahaan dagang pengecer atau retailer, yaitu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen, pembeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagang. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. 2. Membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. 3. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi, berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. 5. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangan wujud barang. Perusahaan dagang berwujud fisik sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Keterangan akun dalam laporan keuangan. Perusahaan dagang, akun persediaan barang dagangan atau neraca, akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Sedangkan perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca dan tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Keterangan siklus operasi. Di sini terdapat gambar siklus, bisa langsung dilihat. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangan kegiatan utama. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Keterangan persediaan. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi,
sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Keterangan penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. A. Pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. B. Retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. C. Potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. D. Beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang. E. Penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Selanjutnya F. Retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. H. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. I. Utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Yang terakhir, J. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Sekian presentasi dari saya tentang perusahaan dagang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.